Karena kalau di paneli itu bisa berbuah kalau yang pertama si akarnya terhambat kayak gini nih. Ya, nutrisinya jadi terhambat. Selain itu, selain akarnya terhambat, kita harus perhatikan juga media tanahnya. Kalau memang masih lembab itu tidak akan susah sekali ya untuk berbuah. Perhatikan juga kalau memang harus benar-benar kering ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pecinta tanaman vanili. Mudah-mudahan sore ini kita semua diberikan kelancaran rezekinya, diberikan kesehatan. Dan di sore ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuahkan vanili dan bagaimana agar si tanaman vanili cepat berbuah ya. Berdasarkan pengalaman saja ya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Ya, saya tanam vanili 2018 ya. Dan untuk usia vanili ini sendiri kurang lebih 2 tahun ya, kalau nggak salah 2 tahun. Yang ini ya, yang ini 2 tahun. Tapi ada juga yang sudah setahun ya bisa berbuah. Jadi tergantung dari bibitnya itu sendiri ya. Kalau misalkan biasanya sih yang bibit yang cepat berbuah itu bibit dari stekan ya, yang minimal 1 meter, dengan catatan bibitnya itu harus sehat dan tua ya. Nah seperti itu. Kalau misalkan dari polybag biasanya sih agak lambat ya, biasanya gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman saya saja. 2 tahun, minimal 2 tahun baru bisa dibuahkan. Nah, dan yang biasa sering saya lakukan ketika saya tanam vanili, saya selalu sering memangkas tanaman vanili ya. Nah, jadi ketika saya tanam ini, kalau yang ini dulu saya tanamnya ini tekannya pendek nih, makanya ini 2 tahun nih bisa dibuahkan. Kecil nih, kecil kan tuh ini nih. Ada 2 pohon nih, yang ini masih kecil. Nah yang besar ini tuh, nah kalau yang pohon ini nih ya, yang batangnya yang kecil ini nih, atasnya yang ini nih kecil ya. Kalau yang batangnya yang ini nih, nah yang ini nih di batangnya nih, pohonnya yang ini nih, kecil nih, sekarang udah besar nih. Jadi ketika tumbuh tunas baru di sini nih, tumbuh tunas kecil, terus saya pangkas di sini. Nah, pemangkasannya ya, kalau di sini nih, ini bekas pangkasannya. Terus ini tumbuh tunas baru. Nah ini ribet sekali ya ini, soalnya ini udah berapa lilitan ya, susah. Terus sampai ke atas. Nah, terus beberapa kali saya pangkas. Nah, karena sering dipangkas maka batang vanili ini akan semakin cepat tua ya. Nah, semakin cepat tua dan kemungkinan besar cepat juga berbuah ya. Nah seperti itu. Dan sekarang di tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 20 Juni ya, hari Minggu. Nih. Alhamdulillah nih sekarang sudah mengeluarkan bonus ya, bunga. Tuh. Oke, kita lihat contoh yang lain ya. Nih ini contoh yang lain ya. Ini sudah berbuah juga nih. Ini usia buah sekitar 2 bulanan ya. Ini jenisnya planifolia ya, plani. Ini pohon pertamanya nih, batang utamanya. Dulu ini juga stekan. Ini kecil nih, saya pangkas di sini.
Nah, keluar tunas baru terus. Nah, kan? Mana? Oh ini. Nih. Terus tuh. Ke atas. Nah, saya pangkas di sini nih. Ya kan? Nih saya pangkas di sini. Keluar tunas di sini nih. Turun ke bawah. Nah. Ya kan? Karena sering dipangkas maka batangnya akan semakin membesar ya. Semakin dipangkas batangnya semakin membesar dan semakin tua ya. Kita lihat contoh yang lain. Nah, ini contoh yang lain nih, pangkas di sini keluar lagi. Ini masih kecil, saya pangkas lagi nih, keluar lagi. Karena ini nutrisinya kurang ya. Jadi kalau misalkan dalam masa pertumbuhan kita harus ngasih nutrisi yang cukup, yang biasanya vanila itu lebih suka dengan kompos-kompos ya. Seperti jerami ya, jerami sudah fermentasi. Terus jangan lupa ini juga apa, kotoran kambing ya yang sudah fermentasi juga. Terus dari rumput-rumput yang busuk, nah, kita boleh taruh di pohon vanilinya ya, karena ini terhambat, ini sebenarnya tuh bermasalah penyakit nih. Nah jadi, nah keluar lagi nih karena nutrisinya di bawah kurang mencukupi, akhirnya keluar di sini. Ini akar baru. Nah selain saya sering pangkas ya, untuk agar cepat pembuahan itu, selain itu biasanya nih yang sering terjadi itu ketika stressing ya, pemangkasan pembuahan, jangan lupa posisi bawahnya tuh kalau misalkan memang terlalu lembab, nah, kita misalkan terlalu lembab, nah kita buangin aja ini kompos-komposnya, buangin dulu aja agar kekurangan nutrisi ya, dan menyebabkan tanaman vanili ini stres. Nah, akhirnya keluar buah. Nah ini kan selain ini terhambat nih, karena kalau di vanili itu bisa berbuah kalau yang pertama si akarnya terhambat kayak gini nih ya, nutrisinya jadi terhambat. Selain itu selain akarnya terhambat, kita harus perhatikan juga media tanahnya. Kalau memang masih lembab itu tidak akan susah sekali ya untuk berbuah. Perhatikan juga kalau memang harus benar-benar kering ya. Nah kering dulu, kalau memang udah keluar buah, nah baru kita kasih lagi pupuk kompos-kompos ya, biar lembab, biar nutrisinya cukup ke buah. Nah ini sebenarnya tuh nggak sengaja nih dibuahkan nih. Ini keluar buah sini nih. Nah, saya pangkas di sini, keluar tunas dari sini nih, ya kan? Karena ini akarnya terhambat, nah jadi stres ya, nggak keluar lah buah nih. Nih kita lihat dari stresnya nih kayak gini nih, ya kan? Nah, jadi tunasnya tuh menciut, ya kan, stagnan ya. Karena kalau dulu ya tahun 2006 ya, tahu saya orang tua dulu tuh ketika sebenarnya tuh tidak ada istilahnya tuh, ada juga yang memakai metode stresnya tuh tidak dipangkas ya. Jadi dibiarkan saja, ketika waktunya kemarau ya, maka si tunasnya itu nih, si pucuknya, ujungnya tuh akan menciut kayak gini, stagnan ya, sehingga menyebabkan stres. Nah akhirnya keluarlah buah-buah ya, calon-calon buah. Nah seperti itu ya kalau dulu. Kalau sekarang kan dipaksa ya istilahnya tuh ya. Kebanyakannya dipaksa dibuahkan ya. Jadi ketika umur belum siap untuk dibuahkan ya kan, dipangkas, di apapun itu ya, berbagai cara lah untuk supaya keluar buah. Dan biasanya sih kekurangannya kalau memang dipaksakan untuk berbuah terlalu dini, si pohon itu cepat mati ya, karena mungkin tidak terlalu kuat ya untuk menahan nutrisi pada buah. Nah seperti itu. Tapi banyak juga ya beranggapan biarin aja, kalau memang mati nanti kita tanam lagi aja, karena memang buahnya pun udah kita jual, kita udah jadi duit gitu. Nah ada juga yang beranggapan seperti itu ya. Nah kita contoh yang lain. Nah seperti ini. Nih, kalau memang nih contoh yang ada, contoh yang tanahnya lembab, yang susah untuk berbuah. Nah seperti ini. Ini padahal batangnya tuh udah besar banget nih. Tuh. Nih.
sebanding lah sama jempol saya. Gede banget ya. Tuh itu udah saya buang kemarin tuh. Nih contohnya yang ini nih. Tuh, saya buang. Nah di sini nih. Mana tadi? Nah, saya pangkas. Gimana ya tadi saya pangkas, lupa. Mana sih? Nah, ini yang kemarin nih, tahun kemarin nih berbuah nih. Tuh, hampir mau tiap mata tunas nih keluar buah. Ini besar, ini batang ini besar nih. Karena ini terlalu lembab, dan yang pertama ininya akar apa namanya, media tanahnya ini terlalu lembab, terus akarnya tuh nih tidak ada masalah ya, tuh akarnya tidak ada masalah ya, ini masih kuat tuh, tidak busuk, bahkan keluar lagi akar nih, karena mungkin ini akarnya nih kurang cukup ya untuk menyerap nutrisi ke pohon ini ya. Karena ini terlalu banyak ya dan terlalu besar, cabangnya ini lumayan banyak ya, jadi keluar lagi akarnya. Uniknya panel ini kan kalau memang nutrisinya kurang gitu kan, akarnya terhambat, dia keluar lagi akar baru ya. Nah kayak gini nih, nih ini akar baru nih, ini terhambat nih akarnya nih, kurang busuk, saya keluar lagi. Nah yang ini nih karena ini masih subur ya, ini sebenarnya tuh ada juga ya dengan cara pembuahan itu, dengan cara merusak akarnya. Akarnya ini dilepas ya, atau di apa namanya, dibuang ya, dipotong ya, tapi nggak semua ya, sedikit aja yang disisain. Ada juga yang seperti itu ya, sedikit, tapi biasanya sih nanti pohonnya sih riput ya, karena mungkin nutrisinya tidak kuat. Nah ini bahkan keluar tunas nih, saya pangkas di sini nih tunas nih. Tunasnya pun ada beberapa ya, ada 2 ya, nih ada 3 ya, lagi mana ya tadi, ini tunas baru nih. Nah, seperti itu nih, ini juga sama ya. Nah, oke, jadi kesimpulannya kalau tanaman vanili pengen cepat berbuah, yaitu yang pertama dari bibit ya, bibit usia yang minimal 1 tahun ya, dari bibitnya yang sehat. Nah dan dari stekan ya, dari stekan insya Allah lah setahun juga bisa dibuahkan ya. Ini contohnya nih, ini kemarin saya pangkas dari indukan yang lainnya karena bawahnya busuk. Kemarin nih saya pangkas, saya tancepin di sini, saya tanam nih, keluar nih, bukan tunas duluan nih, malah daun buah nih yang duluan keluar. Nah, seperti itu ya. Kalau udah waktunya berbuah 1 meter 2 meter kita pindahkan, bisa keluar buah langsung. Nah, seperti ini ya. Jadi yang pertama dari pembibitan ya, terus yang kedua dari stressing, pemangkasan ya, dan yang ketiga itu dari kita perhatikan media tanahnya ya. Selain pemangkasan, media tanahnya juga harus kering ya, jangan terlalu lembab ya, karena kalau memang lembab nanti susah untuk berbuah, malah keluar tunas terus ya. Nah seperti itu. Terus yang lebih harus diperhatikan lagi adalah ketika kita tanamkan ini ketika misalkan dari polybag yang buat lama ya, buat tambatannya nih, kita harus menurunkan paneli yang terus yang tumbuh terus menjalar ke atas ya, merambat terus ke atas, kita turunkan. Nah, seperti ini posisinya nih. Ya kan, sebelumnya tuh kalau memang udah gede pangkas, diturunkan terus. Nah seperti ini ya. Jadi sistemnya tuh ada yang dililit ke bawah ya, terus dibolak balik ya. Ada yang ke samping nih, ada yang ke samping ya, kayak gini kan, kayak pokok punya saya ini ke samping nih. Ada juga yang jaraknya misalkan terlalu jauh, ada juga yang dililitkan ke bawah ke atas, ke bawah ke atas. Nah seperti itu, ada juga seperti itu ya. Jadi yang pertama seluruhnya itu harus turun ya, diturunkan atau di di seluruhnya itu harus diturunkan ke bawah atau disampingkan ya, maksudnya taruh di tajar yang dekatnya ya. Nih tuh ke
baru kelihatan keluar. Ini buah daun buah yang seperti ini. Ini juga nih keluar lagi ke atas, terlalu tinggi ini. Calon buah ini, calon buah nih. Ini tidak serempak ya, tidak serempak nih keluar tunas karena memang cuaca sih kurang mendukung juga. Ini sudah waktunya musim hujan lagi. Kemarin cuma seminggu nih di daerah saya nih tidak hujan, jadi pas pemangkasan ini seminggu sebelum hujan ya, seminggu sebelum kemarau nih. Jadi seminggu sebelumnya saya pangkas, seminggu tidak hujan, tapi setelah itu hujan lagi nih. Nggak tahu lah, ini mudah-mudahan aja nih banyak yang keluar buah ya. Nah, ini harus turunkan ya, ini juga nih, ini sebenarnya tuh ini yang nempel juga nih, kalau memang udah tua batang ya, tidak menutup kemungkinan bisa berbuah nih seperti ini nih. Tuh, ya kan? Ini juga nih sulur yang merambat ke sini juga masih nempel nih padahal nih. Tidak saya turunkan, ini bisa keluar buah. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau batangnya udah waktunya berbuah bisa keluar buah kan. Tapi itu isinya tuh kecil kemungkinan gitu kan bisa keluar buahnya itu. Jadi harus diturunkan atau harus didilitkan ya. Harus diturunkan, intinya kayak gitu. Pengalaman saya gitu kan. Kalau memang nggak turunkan terus ke atas itu susah. Biasanya sih jarang sekali ya menemukan ada yang berbuah yang seperti itu ya, kecuali untuk pembibitan ya nggak apa-apa lah, biar tidak rusak, terus aja sampai ke atas biar lurus gitu. Nah seperti ini nih, ini untuk pembibitan nih, saya biarkan saja. Nah contoh juga ini nih, ada ini contoh juga nih, ini sering dipangkas nih ya kan, nih awalnya nih tanam di sini terus tumbuh. Nah tumbuh sampai sini nih, saya pangkas, keluar tunas baru nih ya kan, tuh ya kan, tuh saya pangkas lagi di sini nih, keluar lagi makin besar kan. Nah sebenarnya tuh kalau batang udah segede gini nih udah cukup untuk dibuahkan tuh kan, tapi ini harus diturunkan ya kan nih. Tapi ini sengaja saya nggak turunkan karena memang ini buat pembibitan ya. Tuh sampai ke atas berapa meter ya, 2, 3, 4, 5, ada mau ke atas 10 meter tuh. Sengaja saya tidak turunkan, ini buat pembibitan, mau makin atas makin besar tuh batangnya. Nah seperti itu ya. Ini sama ini juga, ini belum pada keluar buah, ini ada keluar tunas baru. Nah tidak apa-apa, mudah-mudahan nanti juga keluar sendiri. Ini juga sama nih, ini juga bahkan udah gede nih, batangnya udah gede nih tuh, udah besar tapi keluar tunas nih, udah 2 malah. Nah, tuh ini karena tumbuh subur ya, ini karena subur, karena bawahnya lembab tuh, udah kering dan akaran juga bagus nih. Keluar lagi akar, jadi sulit, agak lambat gitu ya, tapi ini tidak menutup kemungkinan ya, kalau memang hujannya tidak ada turun lagi ya, seminggu 2 minggu ini bisa keluar buah. Nah seperti itu ya, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat sahabat-sahabat Vanili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.